Sesi pemaparan dan diskusi untuk SEOJK Tata Kelola Bank Umum ini akan dipandu atau dimoderatori oleh Bapak Adriansah dari Tim Pengaturan dan Pengembangan Perbankan DPNP OJK bersama para narasumber. Telah hadir bersama kita Ibu Vika Fadila, Ibu Aulia Isnaini Putri, Bapak Surya Prasandi, Ibu Yeni Yoriska dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, didampingi oleh Bapak Jono Subianto dari Departemen Perbankan Syariah, dan juga hadir bersama tim Basel dan Perbankan Internasional dari DPNP yang hadir secara online. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan segera menyaksikan pemaparan dan diskusi. Kepada Bapak Adriansyah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Egri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi dari industri yang telah hadir secara virtual. Untuk sesi ketiga kali ini, di hari ini kita akan memaparkan mengenai SEOJK nomor 14 tahun 2025 mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Jadi memang SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Tata Kelola bagi Bank Umum yang sudah diterbitkan tahun 2023 dan juga POJK nomor 2 tahun 2024 untuk tata kelola bagi Bank Umum Syariah dan UUS. Jadi SEOJK ini akan melengkapi mengenai bagaimana menerapkan penilaian 16 pilar tata kelola yang sudah disampaikan di POJK-nya, dan juga bagaimana nanti mekanisme pelaporannya. Gitu. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya persilakan kepada narasumber yang akan dimulai oleh Ibu Vika dari Tim Pengaturan Kelembagaan Bank Umum DPNP untuk bisa memulai paparan. Saya persilakan Bu Vika. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas kehadirannya untuk memenuhi undangan kami pada acara sosialisasi di sesi ketiga ya, sesi ketiga. Nah, di sesi ketiga ini kami akan memaparkan mengenai SEOJK nomor 14 tahun 2025 mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Nah, Bapak Ibu sekalian mungkin sedikit saja ya overview dari SEOJK ini. Jadi memang SEOJK ini merupakan turunan ketentuan pelaksana dari POJK nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum yang telah diterbitkan OJK pada bulan September 2023, kemudian juga merupakan ketentuan pelaksana dari POJK nomor 2 tahun 2024 mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum, syariah, dan unit usaha syariah. Saya akan mengulang sedikit gitu ya Bapak Ibu sekalian mengenai prinsip dasar tata kelola yang baik pada bank. Memang kalau Bapak Ibu mungkin sebagaimana Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang familiar dan sudah paham gitu ya bahwa penerapan tata kelola pada industri perbankan harus senantiasa berdasarkan pada 5 prinsip dasar tata kelola yang baik pada bank. Jadi memang ada 5 prinsip dasar yang memang kita harus penuhi gitu. Nah, yang pertama itu adalah transparansi yang mencakup keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan kepada stakeholders. Kemudian yang kedua adalah accountability, mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga adalah responsibility, mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan perundang-undangan, nilai etika, serta standar, prinsip, dan praktek. Kemudian yang keempat adalah independensi yang mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional, serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh pihak manapun. Nah, ini di sini ada keywordnya benturan kepentingan yang nantinya di dalam paparan kami hari ini akan dipaparkan lebih detail lagi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kelima adalah fairness, mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak stakeholders. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana mungkin sebagian besar atau mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang sudah pernah hadir dalam sosialisasi POJK Tata Kelola yang diselenggarakan oleh
kami beberapa waktu yang lalu ya, di bulan November kalau tidak salah 2023. Untuk cakupan penilaian tata kelola itu sebenarnya ada 16 pilar, yaitu pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi, kemudian pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, kemudian audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis bank, aspek pemegang saham, penerapan strategi anti fraud termasuk anti penyuapan, penerapan keuangan berkelanjutan termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank. Nah, itu adalah 16 pilar faktor penilaian penerapan tata kelola ya. Nah, untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional memiliki unit usaha syariah, ada satu faktor penilaian penerapan tata kelola, yaitu pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas Syariah yang kami juga atur di dalam SEOJK nomor 14 tahun 2025 ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin next slide. Nah, struktur dari SEOJK ini terdiri atas 24 bab, Bapak Ibu. Kemudian juga ada 4 bab khusus terkait dengan lampiran ya, yang mungkin akan perlu ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya yang mungkin cukup banyak adalah terkait dengan self-assessment penerapan tata kelola. Jadi ada 4 lampiran, ada 24 bab pengaturan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada sekitar 6 yang kami warnai berbeda ya, warna pink. Nah, di sini terkait dengan direksi, kemudian Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, komite, benturan kepentingan, aspek pemegang saham, dan laporan pelaksanaan tata kelola dan penilaian penerapan tata kelola, inilah yang akan kami paparkan lebih detail di dalam paparan kami di sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 24 bab dan ada 4 lampiran ya. Nanti akan kami paparkan saya dengan teman-teman di tim pengaturan kelembagaan Bank Umum. Oke, next slide. Nah, ini terkait dengan direksi, pengaturan terkait dengan direksi, mungkin kami akan paparkan satu persatu. Nah, terkait dengan direksi ini, bank menetapkan dalam ketentuan bank mengenai masa jabatan direksi bank, beserta struktur organisasi, pembidangan tugas direksi, dan mekanisme direktur pengganti. Ketentuan bank berupa anggaran dasar, piagam direksi, pedoman kerja, dan ketentuan lainnya yang diakui oleh bank. Bank juga dapat menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan anggota direksi yang telah dicantumkan sebelumnya dalam anggaran dasar bank. Jadi di sini kami mengakui lah intinya kami memasukkan bahwa sebenarnya pengaturan terkait dengan pemenuhan anggota direksi tidak hanya dari sisi ketentuan yang diatur dalam POJK, tapi juga kita akan melihat apa yang sudah diatur dalam anggaran dasar bank. Kemudian bank menetapkan direktur pengganti. Direktur pengganti ini merupakan pihak internal bank yang dapat berasal dari direktur yang sedang menjabat untuk setiap pembidangan direksi, dengan mempertimbangkan fungsi dan kepentingan dari masing-masing direktur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selain mungkin POJK tata kelola, mungkin SEOJK tata kelola, tapi ada ketentuan-ketentuan lainnya yang perlu diperhatikan dalam menetapkan direktur pengganti maupun dari sisi pembidangannya gitu ya. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai direktur pengganti. Kemudian di sini bank tidak diperkenankan mengangkat direktur pengganti yang berasal dari pihak di luar bank dan atau pihak yang memiliki kewenangan di bawah direksi. Jadi kalau misalnya ada PE gitu ya di bank tidak boleh, tidak diperkenankan gitu menjadi direktur pengganti di bank. Kemudian masa tugas direktur pengganti paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang dalam waktu tertentu berdasarkan analisis kebutuhan bank yang telah disetujui oleh OJK dengan menyampaikan surat permohonan yang disampaikan paling lama 1 bulan sebelum masa tugas berakhir. Nah, untuk surat permohonan ini isinya antara lain alasan perpanjangan masa tugas, kemudian rencana atau perkiraan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan jabatan direktur yang baru, kemudian informasi calon direktur pengganti apabila sudah ada dan sedang dalam proses di komite bank.
Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya terkait dengan direktur utama ya. Kalau untuk direktur utama, pengaturannya adalah harus berasal dari pihak yang independen terhadap PSP Bank. Nah, independensi ini apa maksudnya? Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan atau hubungan keluarga dengan PSP Bank. Nah, kemudian untuk pemberhentian atau penggantian anggota direksi sebelum periode masa jabatan berakhir mengedepankan kepentingan utama bank. Khusus bagi pemberhentian dan atau penggantian direktur utama dan atau direktur yang membawakan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir, termasuk pemberhentian sementara, wajib mendapatkan persetujuan OJK sebelum diputuskan dalam RUPS. Harus ada persetujuan OJK ya sebelum diputuskan dalam RUPS. Pemberhentian atau penggantian dirut dan atau direktur yang membawakan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang melaksanakan konsekuensi hasil akhir PKPU dengan predikat tidak lulus, dipersamakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari OJK. Nah, untuk permohonan pemberhentiannya disampaikan paling lama 1 bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS. Untuk permohonan dapat disampaikan melalui surat atau pertemuan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi memang untuk permohonan terkait dengan pemberhentian dirut, dirkap ini selain bisa disampaikan melalui surat, tapi di sini kami memfasilitasi adanya media untuk penyampaiannya bisa melalui pertemuan yang disertai dengan penyampaian informasi dan atau dokumen yang mendukung pemberhentian yang bersangkutan yang telah disusun oleh komite nominasi dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank. Dalam hal menurut OJK, pemberhentian tersebut tidak layak, bank dilarang memberhentikan dirut dan atau direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Apabila bank telah memberhentikan melalui RUPS, maka RUPS harus dilakukan kembali oleh bank. Jadi RUPS pembatalan dari pemberhentian atau penggantian. Demikian Bapak Ibu, jadi yang terkait dengan direksi seperti itu. Selanjutnya terkait dengan Dewan Komisaris. Jadi untuk Dewan Komisaris Bapak Ibu, komposisinya itu terdiri dari komisaris independen dan komisaris non-independen dengan jumlah komisaris independen paling sedikit 50%. Nah, di sini komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan atau keluarga dengan anggota direksi, Dewan Komisaris lain, dan atau PSP termasuk PSPT atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Untuk calon komisaris independen harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai komisaris independen dan pengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan. Selanjutnya, pemenuhan persyaratan terhadap calon komisaris independen di atas adalah bersifat kumulatif. Nah, untuk komisaris independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik. Nah, larangan tersebut berlaku bagi pejabat untuk struktural maupun fungsional dalam badan publik, ya Bapak Ibu. Pemberhentian atau penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan kepentingan utama bank. Khusus bagi pemberhentian dan atau penggantian komisaris independen sebelum periode masa jabatan berakhir, termasuk pemberhentian sementara, wajib mendapatkan persetujuan OJK sebelum diputuskan dalam RUPS. Pemberhentian atau penggantian komisaris independen sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari PKPU dengan predikat tidak lulus, jadi ini sebenarnya sama ya dengan yang pengaturan di direksi tadi ya Bapak Ibu, dipersemakan dengan persetujuan pemberhentian atau penggantian dari OJK. Permohonan pemberhentian disampaikan paling lama 1 bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS. Nah, ini sama ya, terkait dengan permohonan pemberhentian itu disampaikan bisa melalui surat, bisa lewat pertemuan juga, intinya harus disusun oleh komite nominasi dan disetujui oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris Bank. Oke. Nah, saya coba agak pelan sedikit, tadi ada masukan supaya jangan memaparkan terlalu cepat, baik. Nah, ini jadi ketika sudah disampaikan surat atau misalnya dalam pertemuan disampaikan bahwa suatu bank berniat untuk melakukan pemberhentian terhadap komisaris ya. Nah, ini dalam hal OJK, berdasarkan pandangan OJK, pemberhentian tersebut tidak layak, maka bank dilarang memberhentikan komisaris independen. Nah, kalau misalnya gitu ya,
udah diberhentiin melalui RUPS nih gitu, RUPS-nya sudah diselenggarakan gitu kan. Nah, maka bank itu harus melakukan RUPS kembali untuk membatalkan pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengaturannya untuk komisaris dengan direksi ini agak mirip gitu ya. Selanjutnya untuk anggota direksi bank atau pejabat eksekutif bank atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan bank wajib menjalani masa tunggu atau cooling off paling singkat 1 tahun. 1 tahun ini kalau cooling off tuh gimana sih? Ya harus di luar bank. Jadi nggak boleh dia ada di dalam bank gitu ya. Kalau cooling off itu tidak boleh dalam premisnya bank dan jadi dilakukan di luar bank dan sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai komisaris independen. Selanjutnya, untuk mantan direktur utama, kemudian mantan anggota direksi yang membawakan fungsi pengawasan atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada bank yang bersangkutan, dapat menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan setelah menjalani masa tunggu paling singkat 6 bulan. Jadi cooling off-nya itu paling singkat 6 bulan. Kalau dia, apabila seseorang pernah menjabat menjadi direktur utama atau mungkin anggota direksi yang membawakan fungsi pengawasan atau mungkin PE yang pernah menjalankan fungsi pengawasan gitu ya, PE audit misalnya gitu ya. Nah dia harus kalau misalnya ingin menjadi komisaris independen harus menjalankan cooling off paling singkat 6 bulan, dia paling at least harus 6 bulan gitu untuk cooling off-nya. Nah selain cooling off 6 bulan, yang bersangkutan itu dia harus pernah menjabat di jabatan tersebut paling sedikit 1 tahun. Jadi ada 2 tuh yang kriterianya ya, dari sisi cooling off-nya ada, kemudian jabatan yang dijabat itu harus diemban dulu selama 1 tahun sebelum selesai bekerja. Kemudian untuk komisaris non-independen dapat beralih menjadi komisaris independen pada bank atau KUB yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen setelah menjalani masa tunggu paling singkat 1 tahun. Untuk permohonan PKK untuk calon komisaris independen dapat diajukan paling cepat 90 hari setelah yang bersangkutan mulai melaksanakan masa tunggu. Jadi pengaturan ini hanya berlaku untuk komisaris, untuk PKK bagi jabatan komisaris independen ya Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Nah yang ini terkait dengan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada ketentuan OJK mengenai tata kelola syariah, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Pemberhentian atau penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPS mengedepankan kepentingan utama bank dan wajib mendapatkan persetujuan OJK sebelum diputuskan dalam RUPS. Untuk pemberhentian atau penggantian DPS sebelum periode masa jabatan berakhir karena sedang menjalani konsekuensi dari PKPU gitu ya dengan predikat 3 lulus dipersamakan dengan persetujuan dari OJK. Permohonan disampaikan paling lama 1 bulan sebelum rencana RUPS. Bisa disampaikan melalui surat atau pertemuan gitu ya. Tadi ya mungkin pengaturannya sama dan kemudian kalau misalnya pemberhentian tidak layak dilarang diberhentikan DPS tersebut oleh OJK. Nah kalau misalnya memang sudah diputuskan dalam RUPS, kembali lagi harus dilakukan RUPS pembatalan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya terkait dengan komite ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk komite memang di POJK Tata Kelola Bank Umum juga sudah dijelaskan ya untuk komite direksi itu ada apa saja ya komitenya. Komitenya paling sedikit komite manajemen risiko, kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan, kemudian ada komite pengarah TI. Nah, jika bank ingin menambahkan komite lain silakan gitu ya, bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan bank. Kemudian dari sisi Dewan Komisaris ada komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan jika diperlukan ada komite lain oleh bank bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan bank. Jadi cakupan komitenya bisa diperluas.
Nah, untuk mantan anggota direksi, PE atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dapat menjadi pihak independen pada anggota komite audit dan atau komite pemantau risiko pada bank yang bersangkutan setelah menjalani masa tunggu atau cooling off paling singkat selama 6 bulan. Kemudian ketentuan cooling off tidak berlaku bagi mantan anggota direksi yang membawakan fungsi pengawasan atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan dengan masa jabatan masa kerja pada jabatan tersebut paling sedikit 1 tahun sebelum diangkat. Jadi nggak perlu cooling off ini Bapak Ibu. Kalau sebelumnya dia itu adalah ada direksi yang membawakan fungsi pengawasan atau PE yang melakukan fungsi pengawasan ingin menjadi pihak independen pada anggota komite. Next slide. Nah ini terkait dengan pemegang saham. Jadi untuk pemegang saham, di sini kami menajamkan yang ada di dalam POJK gitu ya Bapak Ibu, di POJK Tata Kelola. Nah di sini pemegang saham bank memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha bank yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha bank, serta bertanggung jawab terhadap penanganan dan penyelesaian permasalahan bank. Pemegang saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau golongan tertentu dan memiliki benturan kepentingan dan menetapkan keputusan strategis. Kemudian bank memiliki dan menyusun kebijakan terkait dividen dan melakukan pengkinian secara berkala. OJK memiliki kewenangan untuk menginstruksikan dan atau memerintahkan bank untuk menunda, membatasi dan atau melarang pembagian dividen bank dan atau menyelenggarakan rups pembatalan terkait pembagian dividen bank. Nah, bank memperhatikan kepentingan atau hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Hak pemegang saham tersebut antara lain memperoleh laporan mengenai kondisi keuangan bank secara tepat waktu, penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi bank, memberikan suara dalam RUPS, dan memperoleh dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, nah untuk paparan selanjutnya ini adalah terkait dengan benturan kepentingan Bapak Ibu, yang mungkin cukup banyak dielaborasi lebih detail gitu ya di dalam SEOJK ini. Salah satu alasannya itu adalah terkait dengan penilaian dari hasil FSAP di tahun 2023-2024 kemarin, di mana pada penilaian CP20 ya, Core Principles 20 mengenai transaction with related parties, itu Indonesia mendapatkan penilaian materially non-compliant gitu ya terkait dengan ini. Sehingga di sini kami mengelaborasi lebih detail terkait dengan penanganan benturan kepentingan. Yang selanjutnya saya akan dibantu oleh teman saya, Mbak Aulia ya, untuk memaparkan. Silakan Mbak Aulia. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Mungkin melanjutkan begitu ya paparan materi SEOJK nomor 14 tahun 2025 mengenai tata kelola bank umum. Di sini saya melanjutkan dari sisi aspek benturan kepentingan begitu. Tadi Mbak Vika sudah sampaikan begitu ya, bahwa di dalam aspek benturan kepentingan terdapat suatu muatan pengaturan mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa hal tersebut kami atur dalam rangka menindaklanjuti salah satu rekomendasi dari FSAP tahun 2023 begitu. Kalau kita berbicara mengenai benturan kepentingan, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah membaca di POJK Tata Kelola begitu ya, POJK 17 2023, memang di situ sudah diatur bahwa pada prinsipnya setiap pihak yang ada di bank itu harus dapat menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan. Itu seluruh pihak, baik level manajemen, kemudian anggota komite, pejabat eksekutif, sampai dengan pegawai dari bank tersebut begitu. Nah, kemudian bank juga harus memiliki begitu ya dan menyusun kebijakan mengenai benturan kepentingan
yang memang nantinya itu akan berguna bagi bank sendiri untuk dapat mengidentifikasi, kemudian mengurangi dan juga mengelola adanya potensi benturan kepentingan dalam hal memang terjadi, termasuk juga menetapkan begitu ya, apa sih nanti langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut. Nah, kemudian dalam konteks pencegahan dan penanganan terhadap benturan kepentingan, di sini kita mengatur mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Beberapa pengaturan ini kami ambil dari tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vika sebelumnya, dari CP20 begitu ya, yang diterbitkan oleh BCBS, di mana yang pertama yang kita atur bahwa bank itu harus dapat memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa itu tidak lebih menguntungkan dibanding dengan transaksi yang serupa dalam kondisi yang serupa dengan pihak lain, seperti itu. Mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak bingung karena jatuhnya jadi banyak istilah, mungkin ya, ada yang namanya pihak terafiliasi, pihak terrelasi, kemudian pihak terkait. Sekarang ada lagi tambahan baru, yaitu pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sesuai dengan standar internasional bahwa memang pihak yang memiliki hubungan istimewa ini, Bapak dan Ibu, cakupannya itu sangat luas, melebihi pihak terkait yang diatur di dalam POJK BMPK, seperti itu. Jadi memang secara cakupan pihaknya ini jauh lebih luas ya Bapak dan Ibu. Kita mungkin sekarang berbicara mengenai siapa saja pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan bank. Nah, yang pertama di huruf A ini adalah pihak yang mengendalikan atau dikendalikan oleh bank, baik perusahaan maupun perorangan. Jadi kalau kita berbicara mengenai pihak yang mengendalikan atau dikendalikan, berarti kita melihat bank layer atas atau layer bawah begitu ya. Pihak yang mengendalikan bank berarti kita lihatnya ke layer atasnya. Nah, ini untuk ilustrasinya, Bapak dan Ibu bisa lihat begitu ya, di sini kita sudah tambahkan contoh ilustrasinya. Kalau kita berbicara mengenai pihak yang mengendalikan bank adalah layar atasnya bank, berarti kalau dalam contoh ini kita lihat PTA 1, dia juga dikendalikan oleh PTA sampai dengan PSPT-nya adalah pengendali akhirnya begitu di dalam contoh ini. Kemudian untuk pihak yang dikendalikan bank berarti kita ngelihat layar bawah dari bank begitu ya, perusahaan anak. Sebagai contoh di situ adalah PTB 1 dan juga PTB. Itu untuk bagian yang pertama. Kemudian di bagian yang kedua yaitu adalah pemegang saham mayoritas bank. Mungkin ini juga ada contohnya untuk biar lebih gampang begitu ya. Di sini katakanlah ada suatu bank. Bank ini dimiliki oleh beberapa pihak, mulai dari PTA sampai dengan PTF. Nah, namun di dalam bank ini memang asumsinya itu contohnya ini ya, contohnya itu adalah mereka ada kesepakatan nih antar pemegang saham, di mana walaupun PTA sebagai pemegang saham mayoritas, karena dia lebih sahamnya paling banyak begitu ya 23%, tetapi yang diberikan kewenangan untuk mengendalikan itu adalah PTF sebesar 19%, sehingga yang kita kategorikan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa tentu saja selain PSP-nya tadi PTF begitu ya, termasuk juga PTA karena dia memiliki saham mayoritas pada suatu bank. Itu untuk yang kedua. Kemudian kita beralih ke yang C. Yang C adalah perusahaan terafiliasi dengan bank. Ini ada beberapa Bapak dan Ibu untuk perusahaan terafiliasi ini. Yang pertama perusahaan anak. Kemudian yang kedua perusahaan terrelasi bank dan juga anak-anaknya, anak dari perusahaan terrelasi bank dan entitas yang didirikan oleh bank dengan tujuan khusus. Ini juga mungkin kita ada sedikit ilustrasinya begitu Bapak dan Ibu. Di sini bisa kita lihat bahwa suatu bank ini PSP-nya selain mengendalikan bank, PSP-nya PTA begitu ya, dia selain mengendalikan bank, dia juga mengendalikan PTC1. Nah, di mana PTC1 ini adalah kita anggap sebagai perusahaan terrelasi dari bank, karena dia sama-sama dimiliki oleh PTA sebagai PSP-nya dari bank begitu.
Nah, selain PTC 1, tadi juga termasuk anak perusahaan terelasi, sehingga PTC 2 juga kita masukkan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian entitas yang didirikan dengan tujuan khusus begitu ya. Ini dalam hal memang bank punya ya, ini saya rasa tidak semua ada, tetapi ketika bank membentuk nih suatu entitas dengan tujuan khusus, maka itu juga termasuk pihak yang dikategorikan memiliki hubungan istimewa dengan bank. Itu untuk yang ketiga, kita beranjak ke yang keempat, yang D. Yang D itu adalah direksi, Dewan Komisaris, PSP, dan PE Bank. Mungkin ini bukan sesuatu hal yang baru, sehingga saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham begitu ya. Untuk huruf E adalah direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan atau PSPT atau Ultimate Shareholders pada perusahaan terafiliasi dengan bank. Tadi kita sudah ada contoh perusahaan terafiliasi. Nah, di dalam huruf E ini termasuk manajemennya, dalam artian setiap pihak yang menjadi pengurus di suatu perusahaan terafiliasi itu juga termasuk pihak yang memiliki hubungan istimewa. Sebagai contoh tadi berarti ketika kita bilang pihak terafiliasinya di sini adalah PTB, PTC 1, kemudian PTC 2 dan yang abu-abu di bawah juga gitu ya, perusahaan anaknya bank, berarti setiap level pengurus yang menjabat di perusahaan tersebut itu juga termasuk pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian ke huruf F ini adalah pihak yang memiliki pengaruh terhadap anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan atau anggota DPS bank. Pengaruhnya sejauh apa mungkin pertanyaannya. Di sini mungkin memang bank sendiri harus dapat mengidentifikasi ya apakah memang dalam perjalanannya terdapat nih pihak-pihak yang mungkin saja di luar bank, tetapi dia tuh menentukan bagaimana kebijakan strategis dari bank atau bagaimana keputusan operasional gitu. Dia turut serta mempengaruhi bagaimana suatu keputusan operasional. Maka ketika ada itu dapat dikategorikan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian kita beralih ke huruf G. Di huruf G ini adalah pihak yang memiliki kepentingan baik direct maupun indirect dari perorangan yang merupakan pengendali atau dikendalikan oleh bank, PSP, direksi Dekom, DPS, PE, serta direksi Dekom, DPS, PSP terafiliasi dengan bank dan pihak yang memiliki pengaruh terhadap direksi atau Dekom bank. Jadi memang sangat luas ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada suatu pihak tadi, katakanlah contohnya ini ya, misalkan apa sih contoh pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan perorangan itu apa? Katakanlah tadi kita berbicara mengenai perusahaan terafiliasi begitu ya. Untuk perusahaan terafiliasi tadi kan pengurus-pengurus dari perusahaan terafiliasi itu juga termasuk dalam kategori pihak yang memiliki hubungan istimewa. Katakanlah suatu bank itu berafiliasi dengan PTA, di mana PTA itu salah satu Dewan Komisarisnya adalah Saudara B begitu. Nah, ketika Saudara B ini memiliki suatu perusahaan yang dikendalikan oleh yang bersangkutan, maka perusahaan tersebut dia dikategorikan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa karena ada direct kepentingan gitu ya antara Dewan Komisaris terhadap perusahaan yang dia miliki, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini mengenai hubungan keluarga begitu ya. Jadi untuk pihak-pihak yang tadi sudah disebutkan itu termasuk juga hubungan keluarganya. Jadi kalau kita lihat juga sebagai contoh ilustrasinya di sini, tadi untuk beberapa pihak terafiliasi seperti PTB, PTC 1, PTC 2, dan anak-anak dari bank begitu ya, itu seluruh baik dari level manajemen atau pengurus termasuk juga anggota keluarganya, itu adalah dikategorikan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah mungkin kita lanjut, itu tadi mengenai pihak-pihaknya, siapa saja pihak-pihaknya. Kemudian sekarang kita berbicara mengenai transaksinya. Apa saja sih transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang punya hubungan istimewa begitu ya.
Nah, di sini kita atur bahwa sesuai dengan CV20 begitu ya, bahwa transaksi-transaksi ini memang sangat luas. Jadi memang pengaturan ini sangat luas Bapak dan Ibu, tidak hanya dari sisi pihaknya saja, termasuk juga cakupan transaksinya. Kalau kita berbicara mengenai BMPK itu kan terbatas pada exposure kredit atau penyediaan dana begitu ya. Nah, ketika berbicara mengenai transaksi dengan hubungan istimewa, itu transaksinya itu adalah transaksi yang tidak hanya penyaluran dana, termasuk penerimaan dana atau transaksi yang sifatnya dua arah gitu, baik dari maupun kepada pihak-pihak tadi, pihak-pihak yang kita kategorikan sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa. Beberapa contoh transaksi sudah kita coba berikan ini juga penjelasan begitu ya, contohnya exposure credit atau pembiayaan, serta write off baik di dalam maupun luar neraca, kemudian jasa konsultasi, profesional, keagenan dan pengaturan atau kontrak layanan lainnya, pembelian dan penjualan aset, kontrak baik itu konstruksi maupun sewa, transaksi perdagangan dan derivatif, pinjaman, komitmen transfer dana, penjualan, pembelian atau penyediaan barang, dan atau pembentukan entitas usaha patungan. Jadi memang ini transaksinya cukup luas, mungkin sehari-hari juga Bapak dan Ibu menjalankan begitu ya kegiatan ini. Nah, kemudian setelah kita berbicara mengenai pihaknya siapa, transaksinya apa, di sini kita juga mengatur bahwa bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa ini, dengan tujuan agar setiap transaksi yang dilakukan itu nantinya terlepas dari benturan kepentingan seperti itu. Ujung-ujungnya tujuan ini agar memberikan pedoman begitu ya bagi bank untuk mengurangi adanya risiko terkait dengan benturan kepentingan, kemudian juga mencegah adanya pihak tertentu yang diuntungkan dari transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, sekarang kita berbicara mengenai cakupan. Apa saja sih yang harus dicantumkan dalam SISDUR tersebut? Di sini juga kita sudah mengatur beberapa hal. Yang pertama, mengenai definisi pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi Bapak dan Ibu harus dapat mengidentifikasi begitu ya, siapa saja pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan bank Bapak dan Ibu. Kemudian cakupan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, kewajiban dari direksi dan Dekom untuk memantau transaksi tersebut secara berkala, proses identifikasi transaksi dan exposure individu dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, termasuk berapa sih total exposure-nya gitu ya terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian juga pedoman pelaksanaan transaksi yang dilaksanakan dengan menerapkan arm's length principle begitu. Di mana di sini dalam SISDUR tersebut harus memberikan panduan pelaksanaan transaksi yang dilakukan secara wajar dan perlakuannya itu tidak lebih menguntungkan dibanding dengan transaksi dalam kondisi serupa dengan pihak lain. Kemudian juga pedoman ini harus mencakup mekanisme pengadaan atau penentuan harga yang efektif dan juga dimungkinkan pengecualian gitu ya dalam konteks transaksi tertentu antara entitas dalam satu grup. Itu pun sepanjang sudah terdapat manajemen risiko yang memadai. Kemudian harus juga mencantumkan bagaimana mekanisme pemantauan terhadap risiko yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, kemudian identifikasi dan pencegahan atau mitigasi terhadap adanya benturan kepentingan, batasan exposure-nya terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi di sini kita tidak menetapkan batasan tertentu, Bapak dan Ibu sendiri yang akan menetapkan begitu ya, seberapa besar batasan exposure-nya. Tetapi di dalam SEOJK ini juga kita berikan hints minimal sesuai dengan POJK BMPK begitu ya. Kemudian mekanisme pelaporan kepada direksi dan juga untuk setiap pengecualian dari yang sudah disusun di dalam SISDUR itu agar dimintakan juga persetujuan kepada Dewan Komisaris. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sekian pemaparan mengenai aspek benturan kepentingan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Mas Surya Prasandi untuk memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih Mbak Aulia. Saya izin melanjutkan Bapak dan Ibu terkait dengan bagian terakhir di SEOJK Tata Kelola ini, yaitu terkait dengan laporan pelaksanaan tata kelola dan proses penyusunan laporan self-assessment-nya. Jadi pada SEOJK ini secara kurang lebih masih sama dengan SEOJK yang sebelumnya, yaitu bank menyusun dan mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan. Yang isinya mencakup paling sedikit adalah, yang pertama adalah transparansi penerapan tata kelola bank, kemudian ada laporan penilaian sendiri dari penerapan tata kelola bank dalam 1 tahun terakhir, kemudian apabila ada yaitu rencana tindak dan pelaksanaan rencana tindak dari laporan tata kelola yang telah disampaikan sebelumnya. Untuk penyusunan dan publikasinya itu nanti akan mengacu pada peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK, dan peraturan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank. Di sini juga bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri secara berkala, dalam hal ini berarti setiap semesteran, menggunakan kertas kerja penilaian tersendiri yang ditandatangani oleh direksi bank. Yang pertama kali sebagaimana dalam cakupan 16 cakupan dalam SEOJK ini dilakukan untuk posisi pada bulan Desember tahun 2025. Terkait dengan proses penilaian sendirinya juga kurang lebih bank masih akan menggunakan metode yang sama, menggunakan struktur, proses, dan outcome, di mana struktur itu nanti akan melakukan penilaian mengenai kecukupan struktur dan infrastruktur penerapan tata kelola di bank. Kemudian prosesnya untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang telah didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola di bank. Kemudian outcome-nya untuk menilai kualitas dari outcome yang memenuhi harapan dari stakeholder bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang telah diterapkan oleh bank. Dalam prosesnya, pada saat menyimpulkan faktor-faktor dari ketiga aspek penilaian tata kelola tersebut, perlu menjadi perhatian bahwa penilaian perlu difokuskan pada substansi penerapan tata kelola dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan formal prosedural yang bersifat checklist. Kemudian penerapan struktur proses outcome ini penilaiannya juga merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur, sehingga kesimpulan dari penilaian tersebut nantinya akan mencerminkan dari penerapan tata kelola dari bank yang saling terkait. Kemudian terkait dengan penilaian pada hasil penerapan tata kelola, selain mencakup aspek kualitatif juga meliputi juga termasuk dari aspek kuantitatifnya. Kemudian bank juga harus memperhatikan kesesuaian penetapan peringkat faktor tata kelola dengan tingkat signifikansi permasalahan yang sedang dihadapi oleh bank. Dan yang terakhir, penilaian SPO tentunya harus didukung oleh data dan atau informasi yang memadai. Dari hasil penilaian struktur proses dan outcome ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu tersebut nantinya bank akan menghasilkan sebuah kesimpulan umum mengenai hasil dari penilaian sendiri yang dilakukan oleh bank yang terdiri dari 5 peringkat. Ini juga masih sama secara peringkatnya dengan SEOJK sebelumnya, yaitu peringkat pertama yang paling baik sampai dengan peringkat kelima yang masih membutuhkan banyak perbaikan. Selanjutnya terkait dengan penerapan tata kelola pada KCBLN, secara prinsip OJK juga telah menyadari bahwa ada beberapa hal yang mungkin memang perlu disesuaikan bagi KCBLN mengingat bentuk badan hukumnya yang tidak sama sebagaimana badan hukum Indonesia yang berlaku pada bank-bank umum pada normalnya di Indonesia. Sehingga pada prinsipnya KCBLN dapat melakukan penyesuaian terhadap penerapan tata kelola sepanjang masih memenuhi prinsip-prinsip minimum yang harus ditepati oleh bank sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Bank Umum. Sebagai contoh misalnya terkait dengan masa jabatan direksi, mungkin bagi KCBLN dapat menyesuaikan dengan berpedoman pada surat keputusan atau penunjukan dari kantor pusat KCBLN atau dokumen-dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan dokumen pengangkatan yang memuat periode dari masa jabatan direksinya. Kemudian terkait juga dengan fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite, itu juga dapat disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada KCBLN dan kantor pusatnya. Terkait dengan KCBLN ini juga OJK memiliki kewenangan untuk meminta bank melakukan penyesuaian struktur organisasi KCBLN untuk memastikan praktik tata kelola yang benar sebagaimana POJK Tata Kelola Bank Umum. Kemudian sebagai penutup, SEOJK ini akan mencabut beberapa SEOJK sebelumnya
Yang pertama adalah SEOJK nomor 13 tahun 2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Kemudian ada SEBI nomor 12/13/DPBS terkait pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kemudian secara khusus juga mencabut lampiran 2 dari SEOJK nomor 10/SEOJK 3/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Sebagai lampiran dalam SEOJK ini juga ada beberapa yang mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa melihat lebih detail ke lampiran-lampiran yang tersebut. Antara lain mengenai template dari surat pernyataan independensi bagi pihak-pihak di bank yang memang dituntut untuk memiliki independensi. Antara lain bagi direktur utama, direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, komisaris independen, pihak independen dalam komite, atau pihak-pihak lain berdasarkan ketentuan OJK yang dipersyaratkan memiliki aspek independen. Kemudian ada juga penjelasan mengenai matriks peringkat tata kelola. Kemudian ada kertas kerja penilaian sendiri yang dapat dijadikan panduan bagi Bapak dan Ibu dalam melakukan penilaian self-assessment. Kemudian ada juga lampiran mengenai laporan penilaian sendiri. Dan yang terakhir lampiran mengenai transparansi terkait dengan tabel pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, jumlah penyimpangan yang terjadi pada bank, permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau telah selesai dihadapi, kemudian struktur kelompok usaha bank. Kemudian untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan independensi, mungkin bisa ke slide 18 Mbak Yeni. Jadi pada independensi kita mensyaratkan adanya tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga. Secara umum di sini diatur mengenai hubungan keuangan. Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan itu adalah dalam hal seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, dan atau pinjaman dari pemegang saham pengendali bank. Sedangkan terkait dengan contoh dari hubungan kepengurusan, yang dimaksud dengan memiliki hubungan kepengurusan adalah dalam hal seseorang menduduki jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada perusahaan lain yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali bank yang kepemilikannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian contoh dari hubungan kepemilikan adalah dalam hal seseorang menjadi pemegang saham pada perusahaan pemegang saham pengendali bank dan atau pemegang saham bank bersama pemegang saham pengendali bank. Kemudian di sini juga kepemilikan saham yang berasal dari MSOP atau ESOP yang besarnya tidak lebih dari 5% dari modal di sektor bank itu tidak termasuk dalam hubungan kepemilikan. Sepanjang memang inisiatifnya tidak berasal dari pihak-pihak yang dituntut untuk memiliki independensi. Kemudian yang dimaksud dengan contoh hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik hubungan vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, ipar, meliputi yang pertama ada orang tua kandung, kemudian ada saudara kandung, tiri, angkat beserta suami istri, anak kandung, tiri atau angkat, kakek atau nenek kandung, tiri atau angkat, cucu kandung, tiri atau angkat, sampai dengan yang paling jauh itu adalah saudara kandung, tiri atau angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri. Mungkin itu Bapak dan Ibu terkait dengan pemaparan kami terkait dengan SEOJK terkait tata kelola bank umum. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya akan mempersilakan terlebih dahulu untuk Bapak Jono dari Pengaturan Perbankan Syariah dalam hal ingin memberikan masukan atau dalam hal memberikan pemaparan lebih lanjut terkait dengan aspek-aspek syariah pada SEOJK tata kelola bank umum ini. Silakan Pak Jono. Ya, baik, terima kasih Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya sedikit menambahkan dari yang sudah dipaparkan rekan-rekan dari pengaturan konvensional. Perkenalkan saya Jono Subianto dari Departemen Perbankan Syariah di bagian pengaturannya. Seperti diketahui sebelumnya bahwa SEOJK ini adalah ketentuan pelaksanaan dari POJK 17 tahun 2023 tentang tata kelola bank umum dan juga POJK nomor 2 2024 tentang tata kelola syariah BUS-UUS. Sebelumnya juga sudah ada ketentuan pelaksanaan untuk tata kelola syariah yaitu SEOJK tata kelola syariah BUS-UUS. Jadi bagi Bapak Ibu yang
di Bank Umum Syariah maupun UUS harus memperhatikan dua SEOJK, yaitu SEOJK Tata Kelola Syariah UUS dan SEOJK ini. Dalam SEOJK ini kami mengatur lebih lanjut mengenai DPS, karena tadi disebutkan juga bahwa bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS, selain 16 pilar tadi juga ada pilar tambahan terkait Dewan Pengawas Syariah. Maka dari itu, dalam SEOJK ini kami juga menambahkan pengaturan terkait tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS, kemudian mengenai mekanisme pemberhentian, termasuk pemberhentian sementara bagi DPS, kemudian pemberhentian sebelum periode masa jabatan DPS berakhir, kemudian mengenai rapat DPS juga kami atur lebih lanjut dalam SEOJK ini, kemudian mengenai keterlibatan DPS dalam komite, kemudian karena ini SEOJK ini merupakan turunan DPOJK Tata Kelola Bank Umum dan Tata Kelola Syariah bagi BUS UUS, maka dalam mekanisme laporan tata kelola ini dalam tabel self-assessment-nya kami tambahkan hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola Syariah. Sementara untuk yang terkait tata kelola syariah dalam pengaturan SEOJK ini, demikian Mas Andi, saya kembalikan.